Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ngiring sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita mengharap, memohon, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penggenggam alam semesta, penguasa langit dan bumi, yang telah menurunkan hujan, agar kiranya hujan ini memberikan manfaat, faedah, keberkahan bagi kita. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu kalau sudah hujan itu ketar-ketir, khawatir, cemas, takut. Kita di sini ya hujan-hujan saja, bahkan jarang kita anggap itu sebagai nikmat. Sedangkan saudara kita di beberapa tempat yang terpapar bencana, musibah, itu khawatirnya bukan main. Kita bayangkan kalau kita di posisi seperti itu, betapa cemas, betapa panik, betapa gelisah. Kita insya Allah rumah masih ada, keluarga yang masih lengkap, ya. Jadi insya Allah, masya Allah. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah bagi suatu kaum itu memberikan manfaat kepada kaum lainnya. Saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah, kita di sini mengambil manfaat, bukan bersyukur atas musibah itu, bukan, tetapi harus ada pelajaran yang kita ambil. Manfaat apa dari musibah itu yang kita ambil? Salah satunya adalah bersyukur, sekaligus kalau kita ada kelebihan, kemampuan materi, kita bantu. Maka saya coba kaitkan suasana keadaan saudara-saudari kita di 3 provinsi itu dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, in lam yastati fa bilisani, wa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, sekarang kita rubah redaksinya. Kalau kita lihat ada musibah, kesulitan yang menimpa saudara kita, bantu dengan kekuatan kita. Kekuatan pertama yang paling utama secara materi. Saya tidak punya uang, saya tidak punya pakaian, saya tidak punya makanan-makanan untuk dikirim. Maka dengan mengarahkan orang, menyarankan orang untuk membantu. Saya salut, mengapresiasi JNE. Itu memberikan kesempatan bagi siapapun yang ngirim donasi ke sana, 10 kilo gratis ongkirnya. Jadi kami kemarin sudah memulai, ada yang ngirim pakaian, ada yang ngirim makanan, ada yang masya Allah diterima ternyata sama JNE, tidak dimintai ongkir. Jadi itu tidak perlu ditulis nama dari siapa, sudah ada. Dan tidak perlu tidak perlu ditulis alamatnya dari siapa, tapi mereka sudah menyediakan. Dan yang ketiga, fabiqalbih, jazakallahu khair. Fabiqalbih, kalau nggak bisa dengan menyarankan orang untuk membantu, kita nggak punya kekuatan finansial ekonomi untuk membantu,
fabiqolbi. Saya mencoba menafsirkan fabiqolbi itu adalah dengan doa, dengan harapan yang baik. Maka sebagaimana amanahnya kemarin Ustaz Dayat ngasih amanah kita ini, betul. Setiap pengajian itu, majelis ilmu itu hendaknya sebelum mulai, tadi sudah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kita coba buat semacam rukun gitu Ustaz Jan. Rukun majelis taklim itu satu, ngaji, ya selanjutnya bisa nomor 2, nomor 3 itu adalah mendoakan saudara-saudara kita yang baru meninggal, yang tertimpa musibah, yang sedang sakit, termasuk jamaah kita yang ada di sini. Maka lihadin niyah untuk yang sakit, untuk yang ditimpa musibah dan seterusnya, dan untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, saya izin mengawali kajian ini dengan update info. Saya coba cari gali informasi. Ini musibah banjir longsor ini sudah memasuki hari ke-13. Bayangkan, 13 hari, hampir 2 minggu, ada tempat daerah yang belum tersentuh listrik. Ada masih yang sangat minim terkendala menerima bantuan karena terisolasi. Korban yang meninggal sudah 916 nyawa loh ini, bukan anak ayam, bukan semut, nyawa manusia. Yang belum ditemukan 274. Belum ditemukan ini kecil kemungkinan masih hidup. Bisa jadi sudah sekaligus jadi makamnya, jadi kuburannya. Bahkan ada dusun yang lenyap, hilang, tertimbun. 4.200 luka dan 1 juta lebih yang terpapar akhirnya mengungsi. Kita apa ya? Ini tidak jauh ini di negara kita. Di negara kita. Jadi saya jadi berpikir begini ya Pak Ibu. Kalau dulu Sayyidina Umar itu hampir di setiap malam itu istighfar sama Allah, minta ampun, ya, taubat, minta agar diberikan kekuatan, karena menjadi khalifah itu bukan perkara mudah. Beliau khawatir jangan-jangan jauh di sana di Sungai Efrat ada kambing yang terperosok karena jalan di daerah yang dia kuasai, yang dia memimpin di dalamnya itu tidak baik. Yang dikhawatirkan ada kambing yang jatuh karena ada jalan yang rusak. Saya jadi berpikir begini, menjadi pemimpin itu, apalagi melalui proses kontestasi, lalu rebutan begitu ya, pengen jadi, terus begitu jadi kurang adil, itu berat, tidak mudah. Beda dengan orang nggak mau maju disuruh maju, itu hisapnya lebih ringan. Tapi kalau berebut maju lalu ada kebijakan-kebijakan yang kurang, khawatirlah kita. Harusnya tidak bisa tidur nyenyak itu. 13 hari masih dan belum berstatus bencana nasional. Saya baru tahu ternyata musibah di sana itu belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Kalau sudah dinyatakan bencana nasional, konsekuensinya adalah terbuka akses luar biasa, bantuan boleh masuk dari luar negeri, obat-obatan, tenaga medis. Akhirnya tersorotlah Indonesia, ya sekaligus juga kebobrokannya, sekaligus juga ketidakbecusannya dalam mengelola dan mengendalikan bencana. Nah, tapi pemerintah belum mau mengeluarkan itu, ya mungkin pertimbangannya karena nggak mau begitu gitu. Tapi yang terjadi adalah lambatnya bantuan itu
datang. Jadi Masya Allah kita coba mengambil pelajaran betapa saudara-saudara kita di sana sangat susah, ya, sangat terbatas kondisinya. Kita di sini banyak-banyak bersyukur. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Makanya saya tadi baca berita, saking putus asanya sebagian orang di sana bilang apa? Sudahlah, kami ini nggak di rumah, kirimi saja kami kain kafan. Minta kain kafan karena sudah merasa kecil semangat hidupnya. Ya. Menjadi imam itu nggak jadi makmum ya. Kalau kita jadi imam itu sajanu datang minimal sebelum iqomah, ya, pakaiannya diperhatikan, disesuaikan. Kalau jadi makmum mau datang rakaat keempat nggak apa-apa. Rakaat keempat pakaiannya ya tidak perlu terlalu menyesuaikan, ya. Itu makmum. Kalau jadi imam tanggung jawabnya besar, pahalanya besar, tanggung jawabnya besar. Jadi Masya Allah, ini pembukaan. Saya ingin mengutip satu ungkapan daripada Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan al-faqatu busutul mawahib. Musibah, kesedihan, kesulitan, keprihatinan itu adalah bisa juga merupakan busutul mawahib, limpahan atau terbukanya karunia Allah kepada hamba. Saya ingat ketika COVID melanda dunia saat itu, artinya banyak sekali pembatasan gerak. Polusi udara itu minim. Polusi udara, orang karena jarang keluar, pabrik tidak bekerja, udara itu menjadi sehat, menjadi bersih. Gunung Rinjani itu dikatakan dalam 10-20 tahun terakhir tidak pernah sebersih, sesegar, secerah ketika COVID, karena tidak ada aktivitas pendakian. Jadi ternyata di saat orang berhenti sejenak untuk sibuk dengan menangani bencana dan seterusnya, itu ternyata ada hikmah. Tadi saya bilang masuk ibu qaumin inda qaum fawaid. Bagi alam ternyata bagus, karena manusia ini cenderung merusak ya, cenderung anarkis, cenderung tidak menjaga. Maka saya yakin, saya husnuzon, dan kita berdoa semoga saudari-saudari kita yang meninggal menjadi syuhada di sisi Allah, yang sedang mendapat ujian itu sedang dibersihkan lah sama Allah, sedang dibersihkan hatinya, dibersihkan badannya, ya, dari pikirannya, dari dosa, dari kesulitan-kesulitan. Karena menjadi orang yang diuji itu tidak mudah, tetapi juga bisa jadi pilihan Allah. Jadi saya ingat melanjutkan amanah Tuan Guru Hasanan Juwaini. Tuan Guru Hasanan Juwaini ini pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Beliau selain pengasuh pesantren juga tokoh yang sering mendapatkan penghargaan. Kemarin mendapatkan Kalpataru. Kalpataru itu ya orang yang berjasa pada lingkungan begitu. Beliau banyak menanam pohon, banyak sekali. Diundang ke Filipina untuk mendapatkan penghargaan. Beliau punya teori begini. Kita selama hidup itu Bapak Ibu berhutang sama alam, khususnya pohon, itu setidaknya minimal kita itu telah mengkonsumsi makan begitu ya, atau mengambil manfaat dari 127 pohon. Tomat, mangga, cabai, kol, hitung dah, minimal 127 jenis tumbuhan atau buah-buahan atau pohon. Kalaupun pohon itu nggak berbuah, minimal kita pernah berteduh. Hitung saja. Itu teorinya beliau, kita setidaknya punya hutang 127 pohon. Karenanya sebelum kita mati, bisa nyimpulkan sendiri, sebelum kita mati baiknya kita menanam 127 jenis tumbuhan. Jenis itu bisa jadi
ya kalau nanam mangga 50 ya sisanya tinggal berapa gitu saja. Yang penting 227 buah biji atau apalah sebutannya. Ini bukan rukun ya, bukan sesuatu yang wajib, tetapi beliau menyarankan begitu. Kenapa? Karena itu teori. Kita berterima kasih kepada generasi sebelum kita, sehingga kita juga mengupayakan sebelum kita meninggal pun ada jariah-jariah. Ketika kita menebang pohon, pastikan ada pohon yang kita tanam. Makanya kadang lucu nih teori yang agak salah kaprah begini. Kalau Menteri Kehutanan itu mengajak orang menanam pohon, bagus, tapi kurang tepat. Saya bukan Menteri Kehutanan, saya ngajak Pelungguh Sami nanam pohon, bagus dan tepat. Kalau Menteri Kehutanan ngajak orang tanam pohon, bagus, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Lebih tepat Menteri Kehutanan itu menjaga 1 juta pohon daripada menanam 1 juta pohon. Masuk nggak logikanya? Menanam pohon 1 juta benih itu tidak bisa menyamai 1 juta pohon yang ditebang. Yang tertebang pohon usia 15-20 tahun dibayar dengan pohon yang baru ditanam, bisa mati, bisa tidak berhasil. Jadi tugasnya orang yang punya kuasa adalah kebijakan. Dia menjaga yang ada, baru nanam. Jangan menanam setelah menebang. Sorry saya harus sampaikan ini karena ganjel aja rasanya kalau nggak disampaikan. Jadi al-faqat busutul mawahib. Kita husnuzon bahwasanya segala macam musibah yang menimpa saudara-saudara kita, bahkan kita, itu adalah bagian daripada cara Allah membersihkan diri kita. Saya mencoba menemukan hikmah di balik kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an dan doa itu meminta ampunan kepada Allah lebih utama dan lebih dahulu dibandingkan minta rahmat Allah. Saya ulangi. Kenapa saat kita doa dan banyak dalam redaksi Al-Quran meminta ampunan Allah lebih diutamakan dan lebih didahului dibandingkan dengan meminta rahmat Allah. Ini dua hal yang berbeda ya. Ampunan, rahmat. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Dua-duanya kita ingin mendapatkan ampunan sebagaimana rahmat Allah. Rahmat itu dalam banyak tafsir disebut adalah surga. Ampunan Allah ya adalah pengampunan Allah, bagaimana Allah memberikan ampunannya kepada kita. Contohnya Nabi Adam alaihissalam ketika terusir begitu ya dari surga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama pasangannya, sama istrinya, ibunda kita Siti Hawa, berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna. Kenapa enggak wa illam tarhamna wa taghfir lana? Kenapa wa illam taghfir lana wa tarhamna? Minta ampunan dulu, minta maghfirah dulu, baru rahmat Allah. Wa illam taghfir lana itu artinya kalau kamu tidak mengampuniku, berarti minta maghfirah. Wa tarhamna, baru keduanya, nomor dua atau datang setelahnya adalah rahmat Allah. Di sini coba kita kaji sedikit ya. Ini tematik analisa kecil-kecilan begitu. Kenapa ya? Kenapa lebih utama minta ampunan dulu baru rahmat Allah? Kenapa nggak minta rahmat baru ampunan? Ini sama sekali tidak bermaksud nomor satu atau nomor dua kan. Jadi kalau di sini ada yang namanya Pak Rahmat, Pak Gofar gitu ya, saya tidak sedang ngutak-ngatik softnya ini. Pak Gofar berarti di depan, Pak Rahmat di belakang, bukan gitu. Saya tidak ngutak-ngatik, nggak ada urusan. Cuma saya ingin coba secara apa ya hikmahnya begitu. Ternyata setelah dicari itu satu, karena memang
at-takhliyah qabla tahliyah. Dalam kajian tasawuf itu nih, jadi malam Selasa nih kan saya sama Sadat diamanahi kajian akhlak Mas Sajano. Sajano itu di apa? Sajano di tafsir, Ustadz Mualim di hadis. Nah, kita di kajian akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan tasawuf. Tasawuf itu salah satu definisi adalah al-akhlak al-karimah. Dia seorang yang tasawuf, seorang sufi itu adalah orang yang berakhlak baik. Paling dasarnya. Salah satu tema pembahasan tasawuf itu adalah ada namanya tahalli, ada takhalli, tajalli. Kita dua saja disebutkan karena memang at-takhliyah aula atau qabla at-tahliyah. Takhalli, mensucikan, membersihkan diri itu lebih utama dibandingkan menghias diri. Ketika orang itu kotor, percuma dia pakai wangi-wangian, percuma dia pakai baju bersih, dia belum mandi, dia keringetan, pakai baju yang suci, baju bagus, nggak pas, tidak bisa menjadikan dia itu lengkap begitu. Tapi apa yang dilakukan seorang pendosa, seorang yang kotor adalah membersihkan dirinya, dan istighfar itu adalah bagian daripada kita toharoh tadi. Toharoh ya mandi, ya kita bersih, setelah bersih baru pakai pakaian yang bagus, baru pakai parfum, baru menghias diri. Jadi istighfar itu ibaratnya pembersihannya, rahmat Allah itu ibaratnya wangi-wangiannya, ibaratnya memperindah, mempercantik, mempergagah diri. Jadi salah kalau orang tuh habis mandi di lebok atau mandi di got langsung pakai baju bagus, itu langsung minta rahmat Allah, lupa sama istighfar tadi. Jadi itu sederhananya begitu. Atau kita punya ladang, kita mau ini benes sekali, kita langsung bangun rumah di situ. Apa yang kita lakukan? Sebelumnya kita reteli dulu, kita bersihkan dulu semak-semak belukar itu. Nah, proses pembersihan itulah istighfar, kita minta ampunan sama Allah, dan proses membangun, menghias, mempercantik bangunan itu adalah bagian daripada rahmat. Ini coba kita kaitkan dari kacamata tasawuf, kajian akhlak, bahwasanya memang kita diminta untuk bersuci, membersihkan diri kita, usi nafsi wa yakum, baru kita memperhias. Nah, jadi itu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Taruhannya adalah khosirin, rugi, ya. Termasuk orang-orang yang rugi kalau sudah tidak diampuni, tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah, terus di ayat yang kedua, ini kalau saya ingat ayat ini pasti ingat Haji Muhammad. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Wasari'u, bersegera, bergegas, ila maghfiratin, bersegera, bersegera itu tidak berarti buru-buru gitu ya, beda. Segera sama buru-buru itu sesuatu yang berbeda. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan, baru setelah itu wa jannatin arduha. Jadi seakan-akan Allah tuh bilang, kamu bersegera dulu minta ampunan saya, baru saya kasih surga. Surga itu tadi adalah rahmat. Jadi kita penting untuk mengkaji hal-hal mendasar begini, bahwasanya memang kita, makanya dalam adab dalam berdoa itu kan kita mengakui keesaan Allah, kehebatan Allah, kemaha kekuasaan Allah, lalu kita lemahkan diri kita, bukan lemahkan ya, kita hinakan, karena kita memang lemah, kita hinakan diri kita. Kita puji Allah dengan hamdalah, kita bersalawat kepada Rasulullah, kita bilang diri kita Rabbana zolamna atau la ilaha illa anta subhanaka. Ini harus sering kita ulang-ulang dan kita ingatkan lagi. Itulah tertibnya doa. Jadi adabnya seorang mukmin ketika berdoa itu adalah mengakui dosa, lalu baru minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi at-takhliyah qabla tahliyah. Jadi
Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa bersih-bersih. Kita langsung pakai pakaian yang bagus, wangian, tapi tidak sesuai dengan urutan. Lalu yang selanjutnya kenapa ampunan itu menjadi lebih utama dibandingkan dan lebih dulu kita lakukan daripada rahmat Allah? Karena memang ampunan Allah itu sebab turunnya rahmat Allah. Betul, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa sih kamu tuh nggak minta ampunan Allah sehingga kamu itu termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat? Jadi ini sudah jelas korelasi hubungannya. Kalau pengen dapat rahmat Allah, minta ampunan dulu. Minta ampunan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Saya coba kaitkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Memang Rasulullah pernah mengatakan seseorang itu tidak masuk surga karena amalannya. Ini hadis paling sering dipelintir orang-orang liberal. Rasulullah bilang apa? Orang masuk surga bukan karena amal. Betul. Tetapi jangan berhenti di situ. Amal kita mengundang rahmat Allah. Itu yang koma setelahnya nggak dilanjutin. Memang kita kalau mau beli surga dengan sholat kita tuh malu. Surga gitu indah megahnya. Dari mana tahu ya? Terlalu banyak riwayat yang menggambarkan surga itu wah megah. Terus kita mau beli tiket surga itu dengan sholat kita yang khusyuknya, Satyosal berapa persen kita hanya sholatnya khusyuk saja. Atau puasa kita puasa nih, secara zahir kita tidak makan, tidak minum, tetapi hati kita, mulut kita, pikiran kita, terus dengan itu kita mau masuk surga, tidak fair deh, tidak cocok. Kita masuk surga itu tiketnya bukan seperti ada konser 150.000 lalu kita beli tiket terus kita bisa masuk gitu, enggak. Surga itu murni hak prerogatif Allah atas rahmatnya, belas kasihannya kepada kita, yang mana rahmat ini sangat mungkin disebabkan si hamba ini beramal. Makanya amal soleh itu mengundang rahmat Allah. Melihatnya begitu, jangan dibaca iya Rasulullah kan bilang orang itu nggak masuk surga karena amal. Memang, tetapi dalam Al-Quran banyak dikatakan innalladzina amanu amilus sholihat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan Sajjanu bisa nyebutkan lebih banyak lagi ayat itu. Jadi orang beramal, iman, amal untuk Allah ya pasti nyampe ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita kalau ngaji ya hadis ya apa, jangan titik komanya itu harus jelas. Jadi jangan sampai kita buru-buru melihat oh ini artinya, ya udah langsung menyimpulkan. Makanya seorang santri, seorang murid, thalibul ilm itu tidak berani menyampaikan sesuatu yang dia sendiri belum tahqiq pada gurunya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu kaidah dalam Al-Qur'an ya, kalau kamu nggak tahu tanya. Yang tanya ini kan banyak sekarang, banyak cara, banyak versi, banyak metode yang bisa kita lakukan. Talaki kepada guru itu nomor satu. Atau kita bisa lewat telepon kita tanya ini gimana maksudnya. Atau kita bisa mendengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz, dari orang-orang yang memiliki kompetensi ilmu di atas kita sehingga kita tidak ragu untuk menyampaikan. Nah, jadi masyarul muslimin rahimakumullah, ini oleh-oleh sederhana untuk saya dan kita semua. Saya berani menyampaikan ini insya Allah karena saya tantang diri saya untuk istiqomah mengamalkan bagian yang ini. Dalam kitab Babus Sifatis Sholah di Bulughul Maram, nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW. Man qara'a ayatal kursi dubura ya kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu Allahu min dukhulil jannah ilal maut.
Orang yang terbiasa istiqomah mewajibkan dirinya membaca ayat kursi. Ayat kursi itu Al-Baqarah 256. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Rasulullah mengatakan, berpesan kepada kita, siapa yang mendawamkan mulazamah baca ayat kursi habis sholat, tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Kita habis sholat isya nanti baca ayat kursi, pulang kecelakaan, fix masuk surga. Saya yakin ini kan Rasulullah yang nyampaikan. Tengah jalan kita dibegal, kita jatuh ke got, mati, kesetrum dan seterusnya. Nggak ada yang menghalangi diri kita yang hina ini dengan surga yang sedemikian indahnya tuh, kecuali kematian. Kalau kita mulazamah baca ayat kursi setiap sholat maktubah, setiap sholat fardu yang 5, mau sendiri-sendiri berjamaah. Makanya imam tuh pakai jahar itu, terang-terangan tuh mengajak, mendidik, membiasakan jamaah. Tapi kalau punya jamaah, punya amalan sendiri, bagus, nggak apa-apa. Jadi tolong ditanamkan istiqomahlah membaca ayat kursi. Syukur-syukur nih di sini banyak para imam-imam ini. Seringkas-ringkasnya ayat kursi, setelah itu doa gitu saja. Takut-takut jamaah kita ada yang lupa, takut-takut terlewat begitu saja. Karena ini jaminannya adalah surga dan tidak ada yang menghalangi kita itu kecuali kematian. Karena nggak mungkin orang hidup itu masuk surga, nggak mungkin. Ya. Kecuali beberapa riwayat dari para nabi yang diizinkan Allah dan itu kuasa Allah. Ya. Nah, kita ini tidak mungkin masuk surga kecuali sudah mati. Dan cara untuk tadi merayu, mengundang rahmat Allah dengan memberikan surganya kepada kita adalah membaca ayat kursi setelah setiap selesai sholat maktubah fardu. Tidak ada yang menghalangi dia, kata Rasulullah, kecuali kematian. Wah, mantap kan? Ini peluang besar. Apalagi isya ke subuh itu panjang. Khawatirlah kita di tengah tidur kita mati, kita meninggal, kita wafat. Maghrib isya pendek tuh. Asar maghrib ya lumayan. Jadi agar kenapa? Setiap hari kita dalam jaminan Allah, dalam garansinya Rasulullah tadi. Subuh baca berarti jaminan sampai zuhur. Zuhur kita baca jaminan sampai asar nih. Asar kita baca jaminan sampai maghrib. Maghrib kita baca jaminan sampai isya. Isya sampai subuh. Bayangkan 5 kali kita luangkan waktu untuk itu. Garansi potensi kita masuk surga, asbab barokah daripada ayat kursi terbuka dan kesempatan itu memang diberikan kepada siapa yang mau. Makanya kita lihat sebenarnya fadhail amal ya. Amal-amal keutamaan amal tuh banyak sekali. Cuma hati kita tergerak untuk melakukan, kan itu poinnya. Banyak loh amalan yang mudah simple. Tetapi yang sulitnya itu istiqomah. Istiqomahnya susah. Melakukan sekali, 2 kali itu orang bisa. Tapi bisa istiqomah, bisa merasakan itu sebagai sebuah kewajiban, kebutuhan, keharusan. Dan menikmati semua itu yang susah. Jadi kalau bicara amal, orang tuh kadang menyepelekan. Padahal kalau kita tahu fadilah daripada sebuah amal tuh, itu orang akan terpikat begitu ya. Kenapa orang mau datang ke epicentrum, mau datang ke mall? Karena ada bazar, karena ada diskon, beli 1 dapat 2. Apa itu? Sandal. Nggak ada orang beli sandal tuh sepeleng. Nah ini ngomong-ngomong sandal, saya jadi ingat sandalnya Ustaz Dayat. Harus saya sampaikan ini, Ustaz Dayat itu merilak jamak kami ini. Ustaz Dayat ngisi, ngasih kita ilmu, sandalnya hilang.
Yang kurang asem ini orang-orang, tahu aja sandal bagus. Aduh, Insya Allah. Ini tolonglah. Jadi besok-besok Pak Emen perlu kita tugasi satu orang nih untuk sandalnya pengisi penceramah Tuan Guru. Yang jauh-jauh nih, gembok dia. Setelah gembok masukkan dia ke lemari, kunci, nanti pastikan aman pas mau pulang baru taruh sana, hilang. Memang saya ingat itu Sajaki kemarin ngirimin foto Mi'raj ya tadi ya, surat Mi'raj itu kan peringatan tentang pentingnya sholat kan, poinnya gitu. Mi'raj tahun lalu itu saya ingat, di sini saya itu nyampaikan, beruntunglah orang yang pernah hilang sandalnya di masjid. Itu tahun lalu saya sampaikan itu. Beruntunglah orang yang pernah hilang sandalnya di masjid, karena itu akan menjadi saksi dia pernah ke masjid. Tapi kalau Ustadz Dayat tidak perlu sandalnya hilang di masjid, karena fix beliau tuh sering ke masjid gitu. Ungkapan yang tadi itu cocok untuk orang yang agak-agak jarang ke masjid gitu. Jarang ke masjid, sekalinya ke masjid hilang sandalnya, bersyukur. Oh, itu jadi saksi pernah ke masjidnya. Kalau model-model Ustadz Dayat, jangan dihilangkan sandal. Ini Ustadz Faisal tolong nanti dibuat tim pengaman, mana sandalnya apa namanya, biar nyaman. Insya Allah mau dikasih sandal, diganti sandal, mau akhirnya untung bawa santri. Nah, santrinya yang suruh nyeker, belinya pakai sandal. Jadi hati-hati sama sandal nih, gara-gara sandal gitu. Insya Allah ya, al-faqat apa namanya, mawahib, busutul mawahib. Insyaallah demikian jamaah yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Kita bersyukur, beruntung masih dalam situasi yang nyaman, aman, tentram beribadah. Sambil bayangkan kalau kita di posisi saudara-saudara kita itu bagaimana dan seterusnya, maka intinya kita kirim doa. Kita kirim doa, kita jaga alam ini, karena kita punya hutang banyak sekali sama alam. Ya, ini Ustaz Bang Hasmuni bagian LH nih, lingkungan hidup. Mengelola sampah itu memang tidak mudah dan tidak semua orang mau. Selalu saya katakan, orang yang kerja bagian pemungutan sampah itu bukan tukang sampah. Jangan salah sebut. Tukang sampah itu yang suka nyampah, bukan yang suka sarapan ya. Nyampah di sini artinya suka buang sampah, itulah tukang sampah. Kalau mereka itu pekerja ya, pemungutan sampah, bukan tukang sampah. Mana tukang sampah? Tukang sampah ya, itu penyebutan yang saya tidak tahu di LH tuh, di lingkungan LH nyebutnya apa. Mereka apa disebutnya? Masa tukang sampah? Enggak ada ya? Apa? Oh, bersih lingkungan, kebersihan ya. Jangan tukang sampah. Tukang sampah itu yang suka buang sampah sembarangan. Sama orang kadang nggak nyaman disebut merbot gitu ya. Merbot itu diambil dari bahasa Arab, robot itu marbutun, sesuatu yang terikat. Jadi ada ibu kota, ada sebuah kota namanya Rabat, makanya di Timur Tengah ada ribat tuh bisa menjadi markas atau tempat multaqo, orang-orang berkumpul, halakoh, talaki dan seterusnya. Jadi merbot orang bahasa kita itu sebenarnya orang yang terikat hatinya dengan masjid, terikat hidupnya dengan masjid. Dia ke masjid bersih-bersih, dia bertani kembali lagi ke masjid, dia jualan kembali lagi ke masjid, pulang ke rumah sebentar ketemu anak istri kembali lagi ke masjid. Jadi seakan-akan dia tuh terikat terus dengan masjid. Makanya ketika orang nggak suka dibilang merbot atau itu kurang pas, karena sebenarnya bagus tuh marbutun. Nah, sekarang kalau ini kita sebut muazin nih. Pak Saib nyaman disebut marbot atau muazin ini? Disebut marbot juga nggak apa-apa, karena orang itu yang terikat dan itu nggak kalah mulia sama siapapun yang ada di sini. Ya, saya selalu katakan, imam datang lebih dulu daripada makmum, atau makmum boleh datang setelah imam. Tapi muazin tidak boleh datang setelah imam.
Makanya lebih berat tanggung jawabnya itu. Insyaallah dia penjaga waktu kita. Barakallahu fikum. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faisal, saya izin satu biar jadi apa ya, mulazamah. Jadi sebelum baca kafaratul majlis begitu, kita baca wal asr. Karena sahabat-sahabat Rasulullah itu tidaklah mereka tuh berpisah satu sama lain, walaupun cuma berdua gitu. Mau pergi tuh pasti baca wal asr. Wal asr kan pendek nih, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa sholatu. Cuma 3 ayat. Ya, jadi tidaklah sahabat Rasul itu berpisah melainkan mereka membaca surat asr. Jadi semoga bisa dilanjutkan ya Ustaz Faisal ya kajian. Jadi MC itu nutup alhamdulillah, terus wal asr, baru kafaratul majlis. Untung nggak dibaca Al-Baqarah gitu. Tidaklah sahabat berpisah sebelum mereka membaca surat Al-Baqarah. Ngoneah nih. Al-Asr, untung itu sahabat hebat itu. Ya jadi Al-Asr.